Ratu Elizabeth II meninggal dunia pada pukul 7 malam waktu setempat. Ratu Inggris ini tutup usia di Kastil Balmoral, Skotlandia dan dikelilingi keluarganya. Ratu Elizabeth II meninggal dunia dalam usia 96 tahun. Wanita yang menjabat sebagai Ratu Inggris selama 70 tahun ini meninggal di Kastil Balmoral, Skotlandia, dikelilingi putra-putri dan cucu cicitnya. Kabar duka ini disampaikan secara resmi oleh Perdana Menteri Inggris Liz Truss. We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth from a small group of 7 countries to a family of 56 nations, spanning every continent of the world. We are now a modern, thriving, dynamic nation. Through thick and thin, Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. Kabar duka ini langsung disambut warga London dengan memadati luar istana Buckingham. Mereka merasakan duka mendalam dengan berkumpul di depan istana. Dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, kerajaan Inggris kini dipimpin oleh Raja Charles III yang sebelumnya merupakan putra mahkota atau anak pertama Pangeran Charles. Sosok mendiang Ratu Elizabeth II semasa hidupnya meninggalkan kesan mendalam. Tidak hanya bagi rakyat Inggris, pemimpin dunia termasuk Presiden Joko Widodo, tetapi mereka yang juga mendapat kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan pemilik tahta tertinggi Inggris Raya ini. Salah satunya Sir Harry Darsono, desainer adibusana internasional legendaris asal Indonesia yang juga mendapat gelar kehormatan Sir dari Ratu Elizabeth II lewat kontribusinya di bidang sosial, edukatif, seni, desain, musik, psikologi, dan pendidikan. Hello, good day, Sir Harry. Selamat malam. Wow, selamat malam waktu Inggris. Apa ini sedang di Inggris saat ini? Dini hari. Dini hari ya? Dini hari. Ya. Baik, Sir Harry, kapan mendengar kabar kepergian mendiang Ratu dan bagaimana reaksi Anda saat itu? Begini, semenjak Sri Ratu almarhum menarik diri dari tugas-tugas kesehariannya terhadap kerajaan karena faktor kesehatan, kami terus mendapat informasi dari 6 keluarga bangsawan yang dekat dengan saya sejak saya dibesarkan di kalangan mereka di Inggris. Karena saya memang kenal mereka sudah lama, saya meninggalkan Indonesia tahun 58, tinggal di Paris 14 tahun, dan tinggal di Inggris 22 tahun, kuliah di Oxford, sehingga saya kenal dengan mereka karena saya punya ibu asuh ya, ibu penjamun atau the proxy mother itu adalah dari kalangan bangsawan yang saya tidak pernah tahu pada awalnya bahwa beliau itu adalah neneknya Lady Diana yang terkenal, yaitu Lady Barbara Cartland, seorang novelis, dan adiknya seorang aktris opera di mana saya membuat kostum-kostum opera karya pujangga Shakespeare, dan mereka itu sering ketemu dengan saya selama puluhan tahun, bahkan sampai saya di Indonesia atau di Korea, di Jepang, dimanapun juga selalu masih berhubungan terus selama berpuluh-puluh tahun ini. Dari sini, dari kejadian Sri Ratu kesehatannya sudah mundur, saya mendapat informasi itu sering sekali, bisa 1 hari, bisa 3-4 kali kami Zoom. Kemudian pada saat-saat kritis, saya tidak tidur karena memang itu kan jam Indonesia waktu itu sudah malam ya, tetapi karena saya memang juga tidurnya jam 00, bangun jam 2:30 atau jam 3, jadi tinggal tahan sebentar aja. Memang betul pada saat itu Sri Ratu mangkat, saya mendapat informasi dari 6 keluarga bangsawan tersebut.
Oh baik, jadi memang sudah beberapa waktu terakhir ini stay alert begitu ya, karena mendengar kabar bahwa Ratu Elizabeth pada saat itu sakit dan Ya, berbaring saya begitu ya. kira juga dari keluarga kerajaan sendiri, ya, yang saya kenal seperti Prince Andrew, Princess Anne, Prince William sama Prince Harry, itu mereka sudah terus siap memantau melalui online dan akhirnya kita semua siap untuk bertemu. Baik, saya melihat bahwa Sir Harry ini begitu dekat dengan keluarga kerajaan. Seperti apa sosok Ratu Elizabeth II di mata Anda? Ya, pertama kali saya jumpa, saya masih tinggal di Inggris, saya liburan ke Indonesia tahun 74, saya dapat undangan dari Gubernur DKI pada waktu itu adalah Bapak Ali Sadikin untuk hadir di istana untuk menyambut kedatangan Ratu Elizabeth II. Dengan senang hati saya juga termakan oleh ketahayulan yang ada di Inggris karena tinggal puluhan tahun di sana, bahwa kalau bisa melihat ratu secara bertatap muka, entah itu di dalam mobil atau jadi bukan lewat layar kaca atau film, itu menurut mereka, tradisi mereka adalah merupakan keuntungan yang besar. Jadi saya mendapat undangan itu seperti dapat durian runtuh sekali. Jadi saya datang ke istana, kami berderet diperkenalkan pada waktu Sri Ratu keluar dari mobil kerajaan, masuk ke istana, dan kami diperkenalkan satu persatu, lalu saya bisa melihat dan dari sorot matanya, sejak saya kecil tahun 50-an sampai sekarang, kalau lihat videonya, matanya selalu fokus, sangat fokus. Beda dengan putra-putrinya, kecuali Putri Anne. Tetapi Ratu ini benar-benar kalau saya meminjam atau mengadopsi dari bahasa Arab, Ratu ini secara lahiriah itu kelihatan fokus sekali, dan senyumnya from ear to ear, dari telinga ke telinga, jadi rentetan giginya kelihatan dan tidak pernah berubah. Dan sangat menghargai dan menghormati lawan bicaranya, tidak merubah fokus pandangannya itu secara fisik, tetapi secara psikologis kepribadian beliau memang luar biasa. Yang menonjol adalah sampai beliau wafat adalah nomor satu, kesetiaan. Beliau mempunyai kesetiaan yang jarang sekali dimiliki oleh ratu, raja, bahkan pangeran mahkota atau pangeran putri bangsawan lainnya, karena banyak sekali ratu atau raja sebelum mangkat menyerahkan mahkota atau tugas kenegaraannya kepada penerusnya, putri atau putra mahkota. Tapi beliau sudah bersumpah di hadapan Tuhan, beliau sebagai kepala gereja Inggris, the Church of England, ya, beliau memberi contoh suri toladan yang tidak main-main. Benar-benar kita sebut ini sebagai sesuatu yang fixed price, harga mati, amanah, fully committed. Dan konsistensi, ya, konsistensian ini yang membuat yang membuat kita semua agak sedikit bingung, karena manusia dengan kebosanan itu satu paket. Beliau tidak pernah, dan beliau membedakan dua isu yang berbeda. P untuk personal life, ada P untuk professional life as a queen, sebagai ratu, pimpinan atau kepala negara dan kepala gereja. Setelah beliau dari segi aspek religi baru ada Bishop of Canterbury, tapi beliau adalah kepala gereja. Nah, hal ini karena dia sudah bersumpah, sumpah itu tidak seperti sumpah yang atas banyak orang yang tidak menghormati dirinya sendiri terhadap tugasnya sendiri yang diamanatkan. Banyak sekali orang yang mengkufuri atau mengingkari janjinya, itu sama dengan tidak menghormati dirinya sendiri, sehingga dipermalukan, baik itu di media sosial, media konvensional, di mana saja, itu mereka tidak sadar. Nah, ratu ini sangat sadar bahwa menghormati dirinya sendiri dengan cara adalah setia, lalu amanah, jadi dia betul-betul fully committed. Ketiga adalah istiqomah atau consistence. Dan
ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Ada satu kesan bahwa beliau itu adalah ketahanan uji, walaupun hantaman dari bagian masalah-masalah domestik. Karena di mana-mana istana itu adalah syarat dengan friksi. Dalam istana itu, belum lagi di keluarga, ada anak, ada mantu, ada cucu, sebelum ada cucu juga sudah banyak sekali benturan, dan itu wajar di keluarga manapun demikian. Lalu menghadapi masalah politik luar negeri, perang yang menghabiskan uang banyak seperti dengan Northern Ireland, dengan Irlandia Utara, kemudian diikuti lagi dengan beberapa konflik yang cukup serius, dan akhirnya Scotland memisahkan diri. Kita kemarin melihat beberapa kali penampilan Perdana Menteri Skotlandia seperti tidak percaya, terutama saya yang tinggal di Inggris begitu lama dan sering ke Scotland, dan beliau sendiri wafatnya juga di Scotland, itu memang sudah menjadi di luar dari kerajaan Inggris. Tetapi tetap dalam satu keterikatan kekeluargaan seperti kita dalam NKRI, bermacam-macam, ada Kesunanan Solo, ada ini Cirebon, ada Sunan Delhi, tapi kita tetap satu di dalam republik begitu. Dan mereka juga begitu, dan ini peranan ratu ternyata penting sekali. Kalau saya ingin meneruskan bahwa kalangan anak-anak muda, anak-anak milenial, bahkan anak-anak remaja mengatakan bahwa monarki masih sangat relevan dengan saat sekarang dan yang akan datang. Itu karena peranan ratu yang begitu konsisten. Secara fisik saya lihat pertama kali ini, yang kedua waktu saya menerima gelar Sir, dan yang ketiga dan keempat waktu ada acara kenegaraan yang ada di concert hall, di Albert Hall. Saya melihat sendiri sampai sekarang memang begitu. Jadi tidak mudah untuk dimengerti. Ada orang setangguh itu. T untuk tangguh, T untuk tulus, T untuk tabah, T untuk tegas, T untuk tahan uji, dan TT lainnya. Bahkan dia mengatakan, saya tidak bisa percaya dengan orang itu tidak berlutut, tidak berteluk lutut di hadapan Tuhan. Bukan kayak nafas ini, nyawa ini yang memberi dia. Kenapa kita selalu mengabaikan aspek spiritual, jadi bukan aspek religi. Jadi memang pertanyaan Anda terpaksa saya jawab komplit karena pengamatan kami juga cukup lama begitu, sejak tahun 50-an kan, sejak 58 itu sebetulnya saya meninggalkan Indonesia begitu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Halo. Ada gambarnya Queen Elizabeth di jalan. Ini apa? Kepergian Ratu Elizabeth II tidak hanya meninggalkan kedudukan Pak Hari, mohon maaf sebentar Inggris. audio hostnya agak hilang. Penerus kerajaan Inggris yang akan mewarisi tahta menjadi pertanyaan semua pihak. Disebut-sebut Pangeran Charles akan meneruskan kekuasaan kerajaan Inggris setelah kepergian mendiang Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin terlama yang menguasai kerajaan Inggris selama 70 tahun. Elizabeth Alexandra Mary Windsor lahir pada 21 April 1926 di Mayfair, London Pusat. Elizabeth merupakan anak pertama dari Duke dan Duchess of York yang kelak menjadi Raja George VI dan Ratu Elizabeth Ibu Suri. Pada tahun 1947, Putri Elizabeth menikahi Pangeran Philip di Westminster Abbey dan dikaruniai anak Pangeran Charles. Ya, kita kembali lagi berbincang dengan Sir Harry Darsono. Sir Harry,
Ya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis tadi dari studio. Kita lanjutkan, Sir Harry. Tadi Anda katakan beberapa poin yang saya tangkap juga ada dua hal yang sangat-sangat luar biasa penting, yaitu adalah konsistensi dari beliau mendiang Ratu Elizabeth II, dan juga beliau ada orang yang tangguh begitu, dan orang yang tidak kenal lelah begitu ya untuk mengabdi kepada negara. Nah, di balik semua kehebatannya itu, apakah memang beliau ini juga suka sekali dengan dunia seni begitu, sehingga kemudian boleh menganugerahkan Sir kepada Anda untuk dari dunia seni? Semua orang, baik para Perdana Menteri, mengakui bahwa bertatap muka dan bertemu dengan Sri Ratu almarhum, ini memang benar-benar bertemu dengan orang yang sangat menghormati orang lain, sangat bersahaja, dan sorot matanya begitu fokus, rasa ingin tahu, dan pengetahuan tentang sejarah, tentang seni, bahkan tentang apa saja, luar biasa dalam dan luasnya. Itulah sosok Sri Ratu. Sehingga dengan penasihat-penasihatnya sendiri juga, Ratu juga bisa membuat satu pendirian khusus. Jadi beliau memang sangat mumpuni dari segala macam bidang secara luas dan mendalam. Baik, Sir Harry, mungkin boleh kasih sedikit perjalanan singkat Anda, bagaimana bisa mendapatkan gelar kehormatan dari Ratu ini, gelar yang luar biasa dari Kerajaan Inggris? Iya, sebenarnya saya tidak pernah menjadikan goal untuk mendapatkan gelar, pengakuan, atau anugerah penghargaan dari Pakarti dari dua presiden dari Republik Indonesia pun juga itu bukan goal saya. Goal saya adalah ada panggilan di mana waktu saya masih kecil, saya tidak dibesarkan di keluarga Katolik, tapi tiba-tiba saya bisa minta kepada ibu saya untuk menjadi pastor. Jadi semua heran karena saya seorang anak yang ADHD yang hiperaktivitasnya mengganggu dan nakal sekali, sehingga 1 tahun dikeluarkan dari 4 sekolah dan terdampar di sekolah tunawicara, bisa bicara umur 39. Jadi itu memang cukup kuat panggilan itu, sehingga pada waktu saya dari Perancis 14 tahun, kemudian menyelesaikan S3, kemudian di bidang art sama desain, lalu saya melanjutkan pendidikan saya di psikologi di Oxford. Nah, di situ saya setiap hari Minggu itu membuat satu kegiatan sosial edukatif sekaligus merupakan satu kegiatan penelitian saya, yaitu rehabilitasi mental. Saya mendapatkan banyak orang-orang dengan gangguan mental di tempat-tempat umum seperti di tempat-tempat minum atau di pub, ya, di public bar, yaitu ruang tamunya orang Inggris biasanya itu di pub. Kemudian di tempat-tempat yang lain juga dapat mendapatkan, dan itu kami ajak untuk berkumpul di aula setiap hari Minggu, di aula di kampus kami di Christchurch College di Oxford, ya, di mana di situ banyak relawan aktivis dari gereja Anglikan yang saya bisa libatkan dengan ibu angkat saya, dengan ibu asuh saya. Kemudian itu kegiatan itu melalui bidang-bidang seperti art design sama music dan psikologi, sehingga itu bergulir terus, akhirnya melibatkan banyak bangsawan yang tinggal di Oxfordshire, yaitu teman-teman ibu asuh saya yang merupakan nenek dari Putri Diana, tapi sebelumnya waktu itu nenek dari seorang Lady Di dari keluarga Earl Spencer. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan mereka, ada 6 keluarga, dan itu berkembang terus ya sampai ke generasi berikutnya, dan sampai akhirnya tahun 96 saya mendapat panggilan ya beberapa bulan sebelumnya untuk menghadap ke istana untuk menerima gelar itu. Sebenarnya saya menerima saja sebagai satu penghormatan kepada Sri Ratu, tapi jujur saja saya tidak, dan para penerima gelar Sir juga semuanya tidak menjadikan gelar itu sebagai goal dan tujuan dari aktivitas secara profesional. Baik, Sir Harry, mungkin ada satu kalimatkah yang teringat yang disampaikan oleh Baginda Sri Ratu Elizabeth II kepada Anda secara khusus? Ya, dia hanya menyampaikan
apa hubungannya kegiatan seni, desain, musik, psikologi, apa relevansinya? Lalu saya jawab sedemikian rupa sehingga itu satu paket sebagai sosok seorang makhluk yang namanya manusia, itu ada pola ungkap, ada pola pikir, ada pola, dan itu semuanya saya sampaikan. Wow. Dan beliau uraian saya ini cukup saintifik dan cukup cukup saintifik, membuat beliau semakin Semangat ya. konsentrasi kepada pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi semakin menarik. Beliau memang sangat menghormati lawan bicara, saya pikir. Wow, ya baik. Jadi memang beliau orangnya sangat fokus, tidak terdistraksi, dan memang sangat memperhatikan dan menghormati lawan bicara. Terima kasih Sir Harry sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami di Breaking News, dan kami turut berduka cita dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Sir Harry.